kasih Bu. Kata rojak sekali. Kesempatan lah ya anak ini. Coba pemerintah kabupaten bukan cari dulu mobil. Pemerintah kabupaten ikut jalan. Tahan jalan. Masyarakat apa di atas itu orang, masyarakat apa di atas itu orang lain. Anak-anak apa di atas itu. Patwal itu patwalnya di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Bungen, kawan-kawan semua, di samping saya ada Bang Yusuf, ya, atau biasa kita kenal Bang Kareng. Ya. Kemarin Om Kareng ini ikut apa? Napak tilas nih. Napak tilas. Ada HUT Sultra kemarin, ulang tahunnya Sultra itu ada salah satu masuk di susunan acaranya itu. Kalau tidak salah napak tilasnya Opta Iko. Iya, Opta Iko. Nah, itu kalau saya tidak salah jalan jauh itu atau bagaimana? Kemarin. Itu kan wacananya sebenarnya dari pembukaan itu Kota Marah, jalan ke Banabungi, nginap, jalan ke Desa Wasamba. Oh, berarti rutenya acara napak tilas itu berarti jalan kaki menyusuri. Jalan kaki. Oh, rute yang sudah disiapkan sama panitia. Iya, istilahnya jalan poros lah, jalan poros. Terus Bang Kareng, kenapa bisa sampai ikut napak tilas itu? Baru kemarin kan kalau tidak salah bawa nama sekolah tadi? Bawa nama sekolah. SMA 4 sama negeri 4 bau. Iya. Kebetulan saya guru BK di sana. Itu kan perintah dari provinsi karena SMA wajib, semua SMA, SMK itu wajib mengikuti kegiatan napak tilas ini. Karena itu kegiatan provinsi. Ya. Makanya ya mau tidak mau SMA 4 itu ambil 2 tim. Oh, dari sekolah tadi dua itu. 2 tim. SMA 1 juga kayaknya 2 tim. Cuman SMA 1 tapi dia kayaknya gurunya tidak ada yang ikut. Tidak dampingi. Tidak dampingi. Itu kan semestinya begini. Guru memang harus jadi peserta juga. Tapi jadi, peserta dalam kelompoknya sekolah ini atau dalam sekolah. Jadi satu tim itu 5 orang. 4 siswa, 1 guru. Guru itu disebut peserta juga, bukan pendamping. Oh, peserta juga. Itu pesertanya napak tilas Opta Iko kemarin itu apakah dia ada kategori umum kah atau ada kategori sekolah atau enggak atau semua rata? Semua rata, makanya kayak anak sekolah begini kalau dikasih baku tarung begitu dengan anak kepala itu juga gitu. Makanya saya bilang setengah mati juga ini kalau mau kejar juara. Mustahil lah, kecuali ada kategori umum dengan pelajar. Itu. Tapi mungkin maksudnya bedakan kegiatan ini supaya kembali mengenang pada zaman Opta Iko itu mungkin. Ya, itu kan sebenarnya targetnya 1.000 peserta. Cuman dia di bawah 1.000 kemarin kalau tidak salah itu. Lumayan banyak ikut kemarin nih. Iya, lumayan banyak. Karena pokoknya targetnya dia itu 1.000 peserta. Tapi yang kemarin itu udah sampai 1.000 kayaknya. Semua dari kota Bau-Bau atau dari ada dari Kendari, Muna, Bau-Bau. Kalau Makassar tidak ada kayak. Tidak ada Sulawesi Tenggara sini. Sulawesi Tenggara, khusus Sulawesi Tenggara. Berarti lumayan ramai juga. Terus kemarin itu Om Kareng dia punya rute itu startnya dari mana? Startnya itu dari lapangan Banabungi. Oh, bukan start dari kota sini jalan ke sana bukan? Bukan. Makanya dia rubah rute. Jadi kita menginap di Banabungi tanggal 23 sudah di Banabungi. Tanggal 24 kita start. Berarti kan acara lagi di sana Banabungi tanggal 23 itu. 23, ya. Malam itu acara dibuka sama Pak Bupati. Iya. Dibuka Pak Bupati, besok pagi dilepas lagi dengan Pak Bupati. Oh, berarti kenapa? Pada saat saya lihat itu iklan-iklannya
futsal terakhir itu kan menggiurkan juga itu. Iya. Semua kegiatan yang diadakan sama panitia itu hadiahnya besar-besar. Baru saya lihat nominalnya, lumayan juga ini napak tilas ada 200 juta lebih hadiahnya. 200 total hadiah kalau tidak salah 256 juta. Sama. Jadi juara 1 itu 100 juta, juara 2 70, juara 3 50. Selebihnya itu yang terbaik favorit 33 juta. 33 juta. Itu kan ada pantelnya memang tuh iklannya. Iklannya. Pas saya lihat itu, kayaknya bisa kita ikutin, siapa tuh juara kena banyak sekali hadiahnya tuh. Iya. Pas saya lihat dia punya rute 82 kilo, batal. Itu di petanya itu kan 85 kilo sampai di puncak. 85 kilo sampai di puncak. Cuman kemarin itu kita tidak bisa naik di puncak karena dilarang. Tidak sampai di puncak. Sampai di kaki gunung. Jadi total itu sebenarnya 80 lah, sekitar 85 80 lah. 85 kilo. Iya, 85 kilo. Tapi sabar, dari sekolah sendiri pada saat mau ikut itu Om Karang itu, pada saat sekolah memutuskan ini, Iya. walaupun wajib tuh, pada saat sekolah mewajibkan, caranya kita rekrut siswa itu bagaimana? Apakah siswa yang biasa jalan di sekolah, cara rekrutnya bagaimana? Kira saya ada perempuan tuh? Kebetulan kita SMA 4 ini diwakili 2 perempuan, 6 laki-laki dan 2 guru. Jadi cara rekrutnya itu kebetulan sebenarnya kan kita cuma satu tim SMA 4. Dan kebetulan juga itu mereka itu anak pramuka. Anak pramuka di sekolah? Anak pramuka di sekolah yang biasa ikut kegiatan camping gitu. Terus kepala sekolah kalau bisa 2 tim kenapa tidak? Jadi tim-tim yang lain itu dipilih oleh guru yang bersangkutan yang tim 2 itu. Kalau saya kan tadinya kan wacanakan cuma satu tim. Tim saya sudah siap. Tadinya saya ragu masalah perempuan itu. Masalah perempuan mau dikasih napak tilas masukan ini. Makanya gendong ransel jalan 80 kilo lebih ini. Itu kalau boleh tahu memang anak di sini kah atau anak dari luar kota Bobo yang kuliah? Asli anak di sini. Satu orang di Wajo yang perempuan ini. Perempuan. Wajo, yang satu itu orang Lipu. Berarti tapi asli dalam kota. Mau bikin dalam dia. Iya, kebetulan mereka anak pramuka dan senang begitu. Iya. Luar biasa juga antusiasnya, baru sekolah juga support ini. Support sekali, apalagi kepala sekolahnya kita paling senang dia. Jadi sayang dia itu sibuk sekali kemarin jadi tidak sempat turun ke sana tuh. Kan mau pelepasan. Waktu di Wasambaa, desa Wasambaa Banabungi. Itu rute-rutenya aja. Sebelum kita masuk ke situ, setelah terbentuknya rekrutnya tim itu, sebelum sekolah maksudnya mau pergi mini tuh, mau pergi itu yang disiapkan sama sekolah itu apa saja? Apakah semua panitia semua yang tanggung? Makanan apa semua? Kalau sekolah itu memang dia siapkan dana. Ada dana untuk ada dana kegiatan itu. Iya. Memang panitia itu siapkan bis 12 bis kalau saya tidak salah dengar. 12 bis itu disiapkan di Kota Mara. Tanggal 23 itu. Tapi kita kan kasih tahu kepala sekolah. Saya bilang, Pak, jangan sampai kasihan ini. 1000 lebih. Terus bis cuma 12, kasihan siswa. Kebetulan kepala sekolah mendanai itu, jadi kita sewa mobil pick up. Kalau mobil 10 orang belum barang ini. Berarti antusiasnya ini teman-teman peserta yang siswa yang dari SMA 4 ini berarti luar biasa untuk mengikuti napak tilas ini. Iya, makanya mereka itu lagian banyak yang mau ikut juga, cuman kan kita ragu. Lagian kemarin juga dibikinkan surat izin pada orang tua jangan sampai ada kenapa-kenapa. Tapi alhamdulillah orang tuanya tidak ada yang menolak semua. Orang tuanya udah support ini. Dia support. Maksudnya mau jalan 85 kilo mau masukan ini. Iya. Orang tuanya udah support. Gendong ransel apalagi perempuan ini. Ransel perempuan, Pak. Pokoknya dia support semua. Malahan orang tuanya yang antar di sekolah itu. Iya, terus tiba di Banabungi kan itu panitia itu menyiapkan makanan, pokoknya ditanggung itu makanan, minuman, walaupun
apa dia sediakan itu Tidak sesuai ekspektasi. Makan makan malam jam 7, tentunya jam 9 baru makan. Tapi kalau porsinya soalnya hanya saya bawa porsinya porsi panombo ini baru disiapkan nasi kotak. Iya, kebetulan kita kan dari SMA 4 sudah ada dananya. Jadi kita itu belanja dulu. Kita belanjakan siswa, pokoknya apa kebutuhannya, apa permintaannya kita butuhi semua. Dia mau minta Indomie, pop mie, apa semua. Pokoknya apa yang dia minta? Pokoknya apa yang dia minta, sampai sardennya, tisu basahnya, tisu keringnya, pokoknya semua. Jadi itu yang dikerel. Dikerel itu semua ya. Jadi saya mungkin itu beban yang kerel saya bawa itu kan kerel itu 70 sampai 80 kilo beratnya. Beratnya itu sampai begitu itu. Sampai full karena logistik ini. Logistik. Pokoknya memang ada juga yang saya bagi sama siswa sama teman yang satu itu. Cuman yang full itu tasku itu karena tas kerel asli memang yang naik gunung. Betul-betul naik gunung. Malah Terus waktu apa? Pas sudah pelepasan di sana tuh? Pelepasan itu rute pertama dari mana ke mana? Rute pertamanya itu kan tanggal 23 kita nginap di Banabungi. Nginap karena acara juga malamnya itu. Tapi sayang hujan deras. Oh, malam pertama acara hujan deras. Malamnya tanggal 23 itu acara di sana dibuka sama Pak Bupati. Tapi hujan deras. Tapi semua peserta sudah di sana nih. Sudah pasang tenda di lapangan itu. Oh, menginap sebelum pelepasan di lapangan. Jadi semua peserta itu wajib menginap di Banabungi. Di lapangan Banabungi itu bola itu. Lapangan bola. Baru pasang tenda semua. Semua tanpa kecuali. Sebelum pelepasan. Kan pelepasannya tanggal 24 pagi. Jadi tanggal 23 itu acara malamnya. Acara malamnya saya hujan deras, padahal bagus sekali acaranya. Iya, tapi hujan. Jadi lucunya itu kan lapangan bola. Lapangan bola itu dia banjir. Dari mana semua peserta? Peserta ada yang mengungsi di tendanya kesehatan, tendanya BNPBK apa itu, dengan tenda-tenda acara itu. Cuman ya alhamdulillah kita ini SMA 4, saya kan pilih tempat yang tinggi. Makanya itu tenda kita 4 itu tidak ada yang minggir dari situ. Pokoknya yang nginap semua di situ. Alhamdulillah tidak ada yang basah. Aman, tentram dan damai. Baru satu-satunya tenda di situ yang pakai lampu cuma kita. 4 tenda itu. Yang lain terbolam? Saya tidak tahu. Pokoknya kita ini siap itu. Setelah selesai itu siap 2 kompor yang portable itu. Terus tempat tidur yang karet itu, tiga karet itu siap semua. Ada 5 ke 6 itu kita siap. Pokoknya aman. Jadi kita tidak, sebenarnya panitia siap dengan makanan apapun itu, cuman kita tidak mengharap dari situ karena takutnya ini siswa tidak bisa dia makan, takutnya makan terlambat atau bagaimana. Betul begitu. Terus pas setelah hujan besoknya acara pelepasan itu rute pertamanya itu apa, jalan raya atau langsung masuk di? Tidak, kebetulan rute pertama itu kan start di Banabungi. Itu jalan poros, aspal. Jalan di atas aspal. Poros Banabungi ke Wasoamba itu. Wasoamba. Pokoknya Wasamba. Jalan raya. Tidak ada bilang masuk di hutan apa, tidak. Pokoknya jalan poros, jalan aspal. Start jam 10 pagi. Jadi setiap kloter itu terdiri dari 10 tim. Jadi kloter pertama 10 tim berangkat duluan. Selang 10 menit jalan lagi. Kloter kedua lagi 10 tim. Saya kurang tahu ada berapa kloter itu karena banyak pesertanya ini. Banyak, hampir 1000 kayaknya. Makanya jalan begitu. Cuman yang anunya kita ini kan tas ransel kita bawa semua ini. Pokoknya bawa semua. Ujung-ujungnya pas tiba di pos kedua itu di desa apa ini? Malawa.
Malawa. Oh. Galanti, desa Galanti. Ah. Di situ kan pos kedua itu. Pertama kan Banabungi, pos kedua di situ. Nah, itu di situ, apa ini peserta? Tasnya mana ini? Ternyata mereka sudah titip tasnya. Di panitia. Di mobil-mobil kesehatan, pokoknya panitia. Baru teman-teman semua. Masih kita di sini nih. Itu sudah kita jalan 14 kilo itu. Iya, sekitar 14 kilo itu dari Banabungi ke situ. Rute pertama 14 kilo. 14 kilo pos pertama, pos kedua, pos ketiga itu 24 kilo dari situ. Ketiga dari Pos ketiga. Itu satu hari itu pas jam 10 pergi di pos kedua itu tiba jam 1 siang. Jam 1 siang. Habis itu jam 1 siang langsung lanjut lagi Lanjut ke pos ketiga. Tiba jam Itu tiba mau maghrib. maghrib. Mau maghrib. Rutenya tanah tuh 20 sama. Pokoknya rute itu dari Banabungi sampai desa Wasambaa itu aspal semua. Kita jalan poros, jalan aspal semua poros. Tidak ada yang mau potong kopas lewat hutan. Cuman ya namanya peserta itu, ini saya punya siswa iri juga. Peserta ini rata-rata tasnya sudah naik di mobil, sudah dititip di motor, ujung-ujungnya pas sama orangnya juga. Sebelum tiba di pos turun semua. Jadi makanya ada juga yang terjalan. Iya, ada juga kebanyakan naik motor. Karena kebanyakan saya lihat siswa, apalagi yang dari Kendari kan SMA dari Kendari itu, dia itu diangkut, ada mobil yang ikut dua, ada yang naik motor, Ada yang kawal istilahnya, ada yang kawal. Kalau kita tidak ada. Oh, ada juga dari Kendari semua nih. Iya, SMA Kendari itu SMA 4, punya 3 sekolah kayaknya Dari Kendari. dari Kendari. Iya. Berarti rutenya apakah sampai terakhir aspal ini atau bagaimana? Aspal terus. Yang terakhir itu kan sempat ribut kemarin tuh rame di medsos. Itu saya lihat rute terakhir nih kayak mau menuju itu kan ceritanya tuh. Itu kan begini. Itu setiap pos kita dikasih soal. Tiap pos ada soal yang harus dijawab. Ada soal. Soal itu 10 nomor. Dan wajib kita jawab itu. Di situ itu namanya Oputayiko itu kan cerdas dia. Makanya kita dianjurkan juga jangan tahu jalan dan harus cerdas juga otaknya kita. Jangan hanya jalan. Jangan hanya jalan tapi otak buntu. Itu istilahnya. Jadi makanya tiap pos itu dikasih soal, pos berikutnya dikasih soal. Nanti di pos ketiga, setelah pos ketiga kita berangkat habis maghrib itu. Di situ baru ada makanan. Di pos kedua itu belum ada makanan. Nanti di pos ketiga di desa apa ini? Maklum lah, bukan orang di sini. Desa Mawia. Desa Mawia. Itu baru ada makanan. Itu di desa Mawia baru ada makanan. Tapi sabar dulu, Om Keren. Ini napak tilas ini agendanya memang 2 hari atau berapa hari dia? Sebenarnya agendanya itu 3 hari sampai non-stop. Bukan. Memang ada titik-titik yang wajib malam kita istirahat begitu. Iya. Sebenarnya itu agendanya ini hari penutupan kita sudah tiba di Bau-Bau dan dijemput. Sebenarnya seperti itu. Agendanya. Jadi tanggal 28 kan penutupan. Jadi dari tanggal 23, 24, 25, 26, 27, 28 itu kita jalan itu nanti tiba di Bau-Bau tanggal 28 baru kita jemput penutupan. Seperti itu. Karena acara utamanya kan ini memang ulang tahun provinsi. Tapi yang ini Oputayiko ini. Makanya yang mau tamu spesial mungkin kita ini pesertanya lah. Bisa tapak tilas ini. Tapi ya namanya kenyataannya ya. Betul kan kemarin sempat ribut-ribut itu. Itu bagaimana ceritanya sampai saya lihat malam ini? Malam pertama atau malam kedua? Itu sudah malam kedua kayaknya. Oh, terakhir berarti mau penutupan. Tidak, itu kan 24 jalan 25. Itu kan malam 20 sudah malam 25 lah. Malam 25 itu
Itu ceritanya begini. Tanggal 24 itu selesai pos ketiga, mau ke pos 4 itu kan 39 kilo. Nah, itu kan sudah tengah malam ini. Istirahat mungkin kan. Jam-jam 9 lah. Nah, jadi sudah disisir dari bawah, diantar ke pos ke kantor camat Siontapina. Mau peserta ya? Disuruh isi kuesioner nih 4, 5, 6 begitu. Sebenarnya kan ada sampai 6 pos. Cuma karena keadaan tidak memungkinkan nih. Keadaan tidak memungkinkan, makanya dijemput semua mereka karena kita terlambat memang startnya dari Banabungi. Memang awalnya sudah terlambat. Iya terlambat. Maunya kan jadwalnya itu setengah 6 pagi kita start. Sudah jalan. Contohnya jam 10 karena cuaca hujan tuh. Tiba di desa Wasamba, nginap di SD itu, pokoknya di puskesmas sana. Nginap untuk besok paginya kita naik ke kaki gunung. Itu berarti agenda puncaknya itu naik di Gunung Siontapina. Gunung Siontapina. Wacananya sih memang agendanya itu sampai puncak. Sampai puncak betul. Ujung-ujungnya cuma di kaki gunung. Di kaki gunung saja. Jadi jaraknya dari bawah ke kaki gunung itu 10 kilo. Tapi panitia dia bilang PP supaya cukup 20. Tapi memang dilarang naik di puncak kan di sana tuh. Itu memang dilarang naik di puncak karena itu kan harus melalui acara adat dan masyarakat situ tidak mengizinkan memang. Soalnya mungkin berbahaya juga tuh. Iya, sakral tuh. Jangan sampai ada apa-apa. Iya, tapi jalannya itu memang jalan baru dibuka. Karena saya lihat tanah itu jalan timbunan tuh. Baru dibuka jalannya. Terus itu bagaimana nih? Jalan PP atau PP? Jadi kita start paginya, pagi tanggal 26 kan libur tuh hari Kamis. Iya. 25. Pagi tanggal 25 itu jam setengah 10 atau jam 10 itu kita start untuk naik ke atas. Begitu lagi per kelompok, per hotel. Naik begitu. Saya tiba di puncak itu sama siswa di kaki gunung itu jam setengah 2 kalau tidak salah, jam 1 sampai setengah 2 siang. Iya, kalau saya tidak salah setengah 2 siang. Dan itu tidak ada panitia ataupun air minum di sana. Tidak disiapkan di pos sana itu. Memang dari bawah itu Pak Camat itu memang dibilang disiapkan makanan apa air minum. Tapi di bawah bukan di atas. Semua pokoknya tiap pos memang ada pos ke itu 5 km itu pos 5 km itu ada memang pos di situ dan kita isi kuesioner lagi apa minum disiapkan memang dan ada tim medis. Nanti di kaki gunung semestinya ada juga di situ kita makan. Tapi namanya kita duluan sampai di sana. Itu makanan dia naik jam 4 kalau tidak salah, jam 3 sampai jam 4. Baru kesana tiba di sana sedangkan ini kita separuh pesertanya sudah turun. Sudah jalan turun. Di sana kita cuma minum air gentong. Tidak ada air. Tidak ada air minum. Dan memang kita di ransel itu bawa air. Cuman kan namanya perjalanan nih, tidak mungkin kita pikul 1 dos. Iya. Karena memang dia bilang kan setiap pos nanti disiapkan air minum seperti itu. Makanya kita tidak bawa beban terlalu banyak. Terus kalau yang sempat ribut kemarin di medsos itu ada itu apa masalahnya? Itu masalahnya begini. Tiba di atas, sudah tiba di kaki gunung. Ini jam berapa ini? Jam setengah 2 lah. Setengah 2 siang. Itu kan sudah banyak yang tiba baru balik lagi. Jadi ibaratnya ini separuh sudah kembali, sudah finish di tempat start. Separuhnya itu baru mau naik lagi. Baru mau naik sorenya. Makanya jalan pulang dia itu pasti kan dapat malam. Pasti iya. Dapat malam itu sekitar jam 8. Saya kan dengan tim saya itu tiba jam 5 lewat. Jam 5 sore lewat. Di puncak yang 10 kilo itu? Di bawah. Sudah kembali kita. Sudah pulang, sudah dari atas baru sudah kembali. Jalan kembali. Karena kan percuma juga kita lama. Iya, betul. Cuma kan untungnya kita bawa makanan tuh. Tiba begitu kita jalan pulang. Tiba jam 5 lewat, jam 5 sore lewat.
Sudah malam jam 8 jam 8 lewat ke jam 9 serta tanya, ada panitia satu yang bagian mencatat, serta tanya masih dihitung kah juga malam begini, sedangkan masih banyak peserta di sana belum dijemput di atas. Nah, warga bilang hutan rawan itu banyak anunya, mistisnya begini, pokoknya macam-macam. Nah, suruh jemput begitu, cuman panitia sudah tidak ada ini. Catat itu berarti siapa itu yang Panitia yang mencatat itu sudah kabur karena peserta ini yang sudah finish ini dia mengamuk, dijemput saya temannya. oh masih ada sebagian ketinggalan di atas. Itu yang mau jalan pulang padahal sudah malam ini. Yang ribut kemarin itu berarti waktu di Facebook di media. Itu Mi. Itu kebetulan pas dia mengamuk peserta itu lewat Pak Bupati. Bupati memang kan dia mau ke situ. Iya. Pak Bupati, Pak Bupati itu dari Salimu kayaknya, karena dari arah Kamaru tuh. Iya. Jadi pas Pak Bupati singgah begitu, akhirnya peserta maju semua di mobilnya Pak Bupati. Mi, maksudnya Pak Bupati Dan Pak, minta tolong Pak, jemput saja peserta itu. Akhirnya Pak Bupati dia suruh mobil anunya, mobil forridernya itu, yang patrolinya tuh, suruh jemput naik. Berapa mobil? Saya tidak tahu adakah panitia di sana yang punya mobil juga mau menjemput, artinya saya tidak tahu itu. Intinya peserta itu pulang memang sudah di atas mobil semua. Sudah dievakuasi. Sudah dievakuasi. Karena memang masyarakat situ, kita juga para peserta yang sudah finish minta dievakuasi mereka karena sudah jam 9, jam 10 begitu. Oh berarti ributnya itu karena persoalan itu jadi maksudnya minta dievakuasi sama panitia, terus tidak ada. Terus mengeluhnya juga makanan. Di mana makanannya? Kalau makanan itu masalah keterlambatan. Mereka siap makanannya, cuma terlambat. Itu yang dianukan peserta. Baru situasi sempat panas kemarin itu sebenarnya masalah apa itu? Karena apa? Cari panitia tapi dapat bupati atau gimana? Itu emosinya peserta itu. Ribut kemana sempat ada iya. Itu ada sedikit teriak-teriak gitu. Saya bingung juga, apa masalahnya ini sampai ribut ini? Kalau itu ributnya mungkin gara-gara peserta sudah kecewa sama panitia gara-gara keterlambatan makanan, terus kita bertanya masalah ini itu lalu tidak ditanggapi atau bagaimana. Iya, harusnya kan panitia standby. Iya. Tapi selama perlombaan itu tidak ada yang pingsan atau tidak ada kejadian-kejadian ada yang sakit atau apa? Ada, kalau masalah itu cuman mereka kelan kaki saja. Yang kebetulan tim dari SMA 4 yang satunya itu kira semua ada 2 siswanya kita, 1 orang dipulangkan ke Bau-Bau karena sudah tidak bisa jalan, dia pingsan juga, dia tidak mampu tuh. Satunya itu sudah tidak bisa, jadi kita pulangkan mereka pulang duluan. Terus Om Kereng itu waktu kronologisnya rame-rame itu kan jam berapa itu waktu minta dievakuasi? Jam 9 kayaknya, jam 9 jam 10. Jam 10 itu sampai jam berapa selesai dievakuasi? Terus yang evakuasi siapa ya? Yang evakuasi itu timnya Pak Bupati. Tim dari kabupaten punya. Patrolinya dan ada mobil Satpol PP juga, mobil truk tuh. Yang mobil yang lain punya panitia atau karena saya tidak lihat jelas, saya fokus ini sama siswa sudah di atas bis ini. Karena ada kan bis dari Bau-Bau datang satu bis dari Bau-Bau. Saya tanya, bos mau kemana ini? Dia bilang mau ke Bau-Bau. Cocok nih katanya, saya pergi panggil siswa aku. Jadi kita duluan yang naik di bis itu. Naik orang pada ribut tuh, ribut semua. Saya suruh naik siswa, saya amankan tempat, kita pulang ini malam. Ini habis sekolah dulu. Kalau kita tiba tengah malam, oke Pak, aman saya punya siswa ribut. Makanya ada tersebar juga foto saya itu. Kita juga ribut. Kalau ribut tidak, cuma tolong karena sudah panas ini tuh situasi. Karena itu peserta yang lain ini minta
evakuasi saja itu yang lain. Baru mintanya bukan lagi panitia ke Bupati Pak langsung Bupati ya. langsung. Jadi bagaimana tanggapannya Pak Bupati pada saat itu? Pak Bupati dia kaget juga, dia takut. Dia tidak sempat turun dari mobil karena dia takut, dia kira kita mau kenapa tuh. Baru banyak orang ini. Banyak orang, peserta ini. Mana capek? Mana capek, mereka belum makan padahal makanan sudah siap. Kalau kita ini dari sore sudah makan, sudah aman nih anak-anak ini. Mana anak-anak ini sudah pada mandi nih. Tinggal mereka ini yang kasih 39 orang. Yang di atas itu nih. Iya, termasuk SMA berapa? SMA bau-bau itu. Ada berapa SMA itu? Di bau-bau. Yang di 39 orang itu. 39 orang itu tentara itu mukanya, baju-bajunya semua. Itu setelah apa? Setelah suasana mulai reda itu siapa yang meredakan? Dari sendirinya atau Pak Bupati ini inisiatif pergi jemput semuanya itu? Sudah Pak Bupati inisiatif, dia jemput semua. Camat-camatnya di situ. Camatnya di situ dia terangkan, pokoknya kita jemput di malam begini. Baru nih reda mereka. Iya, reda peserta yang dievakuasi sudah pada kembali. Saya kasih tau bis. Pulang bau-bau. Aku yang mau balik bau-bau. Jadi setelah itu pulang suami atau ada cara penutupan lagi? Itu kan sebenarnya masih satu bis dari bau-bau, satu bis dari Pasar Wajo. Sebenarnya kan besok baru pulang. Disiapkan berapa bis tuh. Tapi separuh sudah balik nih. Kan biasanya ada juga mobil kawal apa semua tuh jadi. Iya. Kalau kita itu langsung kita pulang itu malam juga. Malam juga. Tapi maksudnya apa dari seluruh pelaksanaan kegiatan itu gimana menurut kita, maksudnya bagus kah untuk adik-adik atau untuk peserta mengenang kembali kita punya pahlawan Putai Iko? Kalau menurut saya bagus, cuman kayaknya manajemen kepanitiaannya itu harus ditata ulang. Iya. Iya di. Apalagi kemarin kan sempat peserta banyak yang kecewa. Itu masalah apa yang dikecewakan? Pengumumannya itu kemarin memang ya. Masalah nih hadiah juaranya. Hadiah. Ceritanya itu. Kalau hadiah kan itu di situ di anunya kan itu total hadiah 256 juta. Di flyernya itu. Flyernya itu tuh. Juara 1 100, juara 2 70, juara 3 50, juara 4 atau berapa itu. Cuman kemarin diumumkan pada waktu acara penutupan itu kan tidak disebut hadiahnya tuh. Hadiahnya cuman pemenangnya juara umum, juara 3, juara 2, juara 1, tim favorit, tim terbaik. Tapi tidak disebutkan jumlahnya dan itu malam juga cuma dibilang nanti sisanya, katanya sisa juara kita umumkan lewat media sosial di Instagram sebut @napaktilas. Buktinya sampai sekarang belum ada. Apanya itu udah punya sisa yang dibilangkan itu? Yang dibilangkan itu tuh. Tapi hadiahnya yang juara-juara sesuai nominalnya atau? Saya kurang tahu kalau masalah itu. Karena di grupnya kita peserta ini semua banyak yang kecewa, jujur banyak yang kecewa tuh. Banyak yang kecewa. Berarti mungkin untuk kedepannya atau di hari ulang tahun selanjutnya. Ini kan tiap tahun ini. Bedakan. Tiap tahun. Ini kan pelajaran buat yang tuh. Buat teman-teman pelaksana untuk pelaksanaan kegiatan. IO-nya itu ya pelajaran ini buat IO-nya yang kemarin itu yang adakan tuh. Memang ya, betul, mengecewakan. Masalahnya ini nyawa ini kita bawa ini. Mending kalau menurut saya lain kali kalau buat mending tidak usah ada kata disiapkan makanan, minuman. Gitu. Jadi kita semua peserta siap semua. Itu mending daripada berharap tapi mengecewakan. Harap-harap cemas. Untung kita sudah siap. Betul. Iya. Tapi dari sekolah artinya tetap support kemarin kepala sekolah sama. Kalau kepala sekolah kita support. Terima kasih kepala sekolah SMA 4. Artinya untuk panitia mungkin di event tahun depan mungkin kalau bisa agak lebih pelajaran dari tahun ini kan. Iya. Lebih dibenahi dia punya manajemen, sama kalau saya lihat juga kemarin saya perhatikan kayak kurang sekali ya, dia tidak sebanding ini Napaktilasnya dengan dia punya panitia. Bisa libatkan juga
teman dari bawah tuh ada banyak Ada, banyak. itu kan panitianya ada dari Kendari, ada dari Bau. Dari bawah nih. Cuman mungkin panitianya itu sekitar 20 orang ke 15 orang itu. Karena itu terus saya lihat panitianya. Wih, baru yang peserta ini ratusan ini. Ratusan. Maksudnya ke depan mungkin jadi pelajaran untuk teman-teman panitia tuh. Iya. Tapi perlu kita apresiasi terkait kegiatan ini. Sultra ini ya, mengadakan napak tilas ini sungguh sangat luar biasa karena saya lihat kemarin banyak juga event-eventnya selain ini tuh. Iya. Event-event tradisional. Kan banyak dia adakan event itu tapi tidak disebutkan Tidak tuh. disebutkan itu. Juara-juaranya kayak tuan anak lo mau mewarnai apa kayak itu. Kan banyak. Pokoknya lihatlah sendiri berita-beritanya itu. Artinya banyak harus dievaluasi Iya, untuk lebih baik lagi ke depannya. Ah. Karena apa? Saya lihat terus kemarin juga yang di acara Hut Sutra ini sungguh sangat meriah tuh dengan datangnya artis. Tapi sebenarnya banyak yang dikecewakan sama teman-teman ini karena isunya ini Vildan sama Raisa yang datang ini. Ternyata bukan itu. Akhirnya banyak ibu-ibu mengamuk di mana nih kita. Jadi kecewanya artisnya, kecewanya hadiahnya nampak tilas. Oke, mungkin terima kasih Om Kareng ya. Iya. Sudah sempatkan hadir cerita-cerita terkait kegiatan kemarin. Terima kasih juga salam buat teman-teman adik-adik yang sudah ikuti peserta napak tilas. Mudah-mudahan tahun depan ikut lagi. Harus ikut Dan harus juara nih kalau tahun depan. Insya Allah yang penting tidak digabung. Betul. Iya. Oke, Sobat Bungen, sampai di sini dulu diskusi kita sama Bung Kareng. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.